Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber yang keren luar biasa. Nah, beliau adalah salah satu guru di sekolah SMP Negeri 3 Surabaya. Nah, di mana SMP Negeri 3 ini adalah salah satu sekolah favorit dan kebetulan ada di peringkat, kalau tidak salah masih nomor 2 ya Pak ya, terbaik sekota Surabaya. Nah, teman-teman, sebelum nonton video podcast kali ini, jangan lupa subscribe channel saya, like videonya, komentar, dan share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, sore ini saya berada di kediaman Bapak Joko Suwito selaku narasumber, didukung dengan cuaca yang begitu cerah, betul ya Pak ya. Dan luar biasa sekali, beliau tampak sehat luar biasa. Padahal usianya ya nanti bisa ngobrol sendiri lah. Tai sekali. Oke, langsung saja kita kenalan dengan beliau, salah satu guru favorit di SMP Negeri 3. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Marilah terlebih dulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang pada saat ini masih memberikan kekuatan, keselamatan, dan beribu-ribu kenikmatan. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyertai kita selamanya. Siap, mantap. Oke, nah, just info bahwasanya Pak Joko ini adalah guru kesiswaan, betul ya Pak ya? Ya. Guru kesiswaan, dan teman-teman mungkin yang pernah sekolah di SMP Negeri 3 Surabaya dan di SMP swasta, kalau saya sebutkan SMP Pawiatan, betul ya Pak? Nah, beliau terkenal dengan guru yang paling killer atau guru hunter. Sebutannya Pak Joko Hunter gitu loh. Jadi teman-teman, ketika ada teman-teman yang sedang nongkrong di luar kelas atau ada yang rame di kelas, ketika beliau lewat atau ketika beliau datang, walaupun tanpa membawa sesuatu, kadang-kadang bawa sapu, tapi anak-anak langsung bubar semuanya Pak. Nah, ini tidak tahu kenapa, ada aura tersendiri atau gimana. Oke, teman-teman, kebetulan saya masuk di SMP Negeri 3 1998 dan lulus tahun 2001. Nah, di mana saya sempat diajar oleh beliau kelas 3 Pak. Saya kelas 3G, kelas yang paling pendiam sendiri kalau tidak salah. Diketawakan. yang paling ya begitulah, kira-kira seperti itu. Nah, beliau punya insting atau punya apa ya, aura tersendiri lah dalam menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip khusus atau aktif, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita membahas kenapa beliau bisa seperti itu, kita bisa tanya-tanya ya Pak, terkait dengan masa muda perjalanan seorang Pak Joko Suwito ya. Bapak sebenarnya aslinya mana sih Pak? Saya asli dari Imogiri, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, wong Jogja. Ya, Oke. saya lahir tanggal 18 Januari Ya. 1952. 52. Ya. Jadi Kemudian sekarang umurnya 70 tahun. 70. Mantap. Kemudian menamatkan sekolah rakyat, namanya dulu Iya, SR. SR. Ya, sekolah rakyat di Imogiri. Lalu Imogiri SD, Imogiri 2, SR Imogiri 2. SR Imogiri 2. Ya, Oke. kemudian setelah lulus, saya melanjutkan di SMP Persiapan Negeri. SMP persiapan di Bantul juga ya? Di Bantul juga ya? Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, itu waktu masih persiapan itu, ya kita sekolahnya numpang di rumah penduduk yang bisa digunakan untuk kelas. Oke. Di pasir itu kita gotong royong ngambil dari Sungai Opa. Oke. Batu Merah juga kita membawa. Untuk apa itu? Untuk bangun atau untuk gimana? Membangun gedungnya itu. Membangun kelas. Ya. Membangun kelas. Oke. Kemudian saya sekolah SMP itu tidak 3 tahun tapi 4 tahun. SMP itu 3 tahun.
4 tahun. Nah, karena waktu itu kebetulan terjadi peristiwa G30 SPKI. Oke. Jadi mundur 1 tahun. Jadi orde lama ya Pak ya? Ya. Orde lama. Nah, kemudian ya waktu itu anak sekolah itu diajari militer, tapi militer semi militer ringan aja ya. Oke. Dan anak-anak sekolah dianjurkan ikut pramuka. Wajib ikut pramuka. Oke. Ya kita waktu latihan kemiliteran itu ya tiarap. Oke. Lari. Sejak SMP itu ya Pak? SMP ketika terjadi G30 SPKI. Oke, karena darurat militer. Ya. Oke. Kemudian setelah lulus dari SMP Persiapan Negeri Imogiri, saya melanjutkan di Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah SPG Pendidikan Guru Bantul. Itu dari SMP, nggak ada SMA? Nggak ada. Oke. Ya, jadi memang nggak tahu ya cita-cita saya. Iya. Setelah lulus SMP itu tidak ke SMA tapi SPG. Oke. Sekolah Pendidikan Guru ya. Ya, jadi saya pun mendaftarkan di SMA itu sebenarnya diterima. Oke, sempat daftar 2 berarti Pak? Ya, kemudian saya diterima di 2 sekolah pendidikan guru. Di Sekolah Pendidikan Guru 2 itu di Bintaran, Yogyakarta saya diterima. Kota Yogyakarta ya. Lalu di Bantul itu kan daerah tingkat 2 ya. Iya. Itu juga diterima. Tapi karena jarak tempuhnya itu lebih dekat di Bantul, Bapak memilih itu di Bantul. Sehingga bisa pulang pergi. Iya. Secara kualitas mohon maaf lebih bagus sama ya. Iya. Oke. Mantap. Jadi beliau ini dulunya memang ketika beliau cerita dulu dari SMP lulus ada pilihan ya Pak, SMA atau SPG ya. Oke, kalau sekarang enggak ada ya. Harus SMA ya atau SMK. Karena ada juga faktor karena ya masalah ekonomi lah. Iya. Sehingga saya berpikir kalau saya di SMA itu kan harus melanjutkan ke jenjang perguruan lagi. Ya kalau nanti sampai, kalau enggak. Kalau di SPG itu dulu mendapatkan ikatan dinas. Itu berupa uang ya. Lalu dapat beras 10 kilo. Jadi saya mikirnya sekolah, itu ya Pak ya, ke ekonomi ya. Sekolah sudah bisa membantu orang tua. Atau ada paksaan dari orang tua? Bukan. Tidak ada. Ya. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, kelas 1, ikatan dinas belum turun. Kelas 2, ikatan dinas belum turun. Kelas 3 turun. Nah, tetapi ketika ikatan dinas turun, ternyata tidak ditempatkan. Jadi kita disuruh mencari sekolah sendiri. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Jadi tahun 69, ya 70 lah. 69, ya, 70. Saya merantau ke Jakarta. Peralihan orde lama ke orde baru. Ya. Saya ke Jakarta itu saya oleh kakak saya dimasukkan ke pegawai bank swasta. Sempat jadi pegawai bank swasta. Itu pasca lulus SPG ya? SPG langsung saya kan ke Jakarta. Kemudian itu tahun 73 saya melanjutkan di PGSLP. Apa itu Pak? Jurusan Geografi, Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah Pendidikan Guru pertama. Nah, itu SMP jenjangnya. Saya ngambil jurusan Geografi. Ilmu pengetahuan sosial khusus geografi. Ya, 1 tahun lulus. Kemudian tahun 1974 saya daftar menjadi guru SD di Jakarta. Ya, kira-kira 10.000 yang daftar, yang diambil cuma ya 100-an lah. 10.000, terus yang diambil 100, salah satunya panjenengan. Saya lulus. Mantap. Seluruh Jakarta itu ya Pak? Ya. Waktu itu kan Alex Sadikin tuh membangun sekolah ratusan. Iya. Dan gebrakannya luar biasa ya. Gubernur hanya elegan pada waktu itu ya. Hanya gedungnya. Iya. Terus setelah itu tahun 76 itu saya diberi informasi oleh teman saya yang
kakaknya itu kemudian kebetulan kerja di Dinas Pendidikan. Oke. Ada penerimaan guru SMP. Itu masih kerja di bank? Ya sudah, saya nyambi kalau sore di bank. Iya. Kalau pagi saya ngajar di SD. Iya. Nah, lalu karena ada pendaftaran guru saya ikut. Ya ikut. Oke. Saya titipkan lamaran saya. Iya. Alhamdulillah diterima. Terus bank ditinggal? Tinggal. Kemudian oleh teman-teman yang di SD itu, Pak Joko lebih enak ngajar SMP daripada SD, yang SD ditinggal aja walaupun masa kerjanya hilang. Akhirnya saya ditempatkan di SMP 58 Jakarta itu di awal-awal mengajar. Ya. SMP 58 Jakarta. SMP 58 Setiabudi. Setiabudi. Oke. Jakarta Selatan. Iya. Kemudian saya ngajar di situ 2 tahun. Saya dapat calon istri di Surabaya. Oke, kok jauh gitu ya? Oke. Nah, istri saya ini kan adiknya 6. Oke. Orang tuanya sudah nggak kerja. Iya. Lalu sebenarnya dia itu diterima di Fakultas Ekonomi UNESA. Surabaya. IKIP ya pada waktu itu? Iya, IKIP. Oke. Baru 2 semester. Dia keluar cari kerja karena untuk membiayai hidup adik-adiknya dan sekolah adik-adiknya. Dia artinya mengorbankan sekolahnya, kuliahnya. Oke. Nah ya, karena kalau saya ajak ke Jakarta kalau belum tentu dapat pekerjaan langsung. Dan waktu itu memang kerja di Jakarta ini sangat-sangat sulit. Berapa sih gaji guru waktu itu? Jadi gini Pak, Bapak bersedia untuk membakar jembatan dalam tanda kutip, meninggalkan pekerjaan pegawai bank, betul ya? Yang punya harusnya ke depan punya potensi yang secara mohon maaf ya gaji lebih bagus, tapi Bapak memilih jadi guru. Nah, kenapa Pak? Ya karena mungkin cita-cita saya dan pas hati nurani saya hati nurani. Ya di situ. Guru jadinya ya. Oke, jadi mengajar di SMP 58. Kemudian Setiabudi. Ya, oleh kakak saya Pak Suyamto itu wakil kepala sekolah SMA 9. Saya dicarikan tempat di SMP 3 Surabaya. Itu perjalanannya ke sini ya. Dari Jakarta saya pindah ke SMP 3 Surabaya itu tahun 79. Oke, jadi gini Pak. Ketika Bapak masuk di Jakarta, KTP-nya masih Jogja atau sudah Jakarta? Sudah Jakarta. Sudah pindah domisili. Oke, terus kemudian kenal dengan ibu yang orang Surabaya, ceritanya gimana Pak? Ya, karena ketika itu kan ini masih tetangga ya. Masih tetangga? Kalau di Jogja itu masih tetangga. Oh, ibu juga asli Jogja? Ya. Oke. Hanya berseberangan sungai. Iya. Nah, kalau yang namanya tetangga di kampung itu kan guyup, Mbak. Betul. Nah, ibu saya ini kan kebetulan sakit di rumah sakit. Iya. Sakit di rumah sakit. Ibunya dengan dia itu sering nengok ke ibu saya. Oke. Lalu anggapannya itu kok seperti orang tuanya sendiri. Oke. Jadi cara merawatnya seperti orang tua sendiri. Jadi bukan mata saya yang terketuk, tapi hati nurani saya yang terketuk. Mantap. Karena apa? Karena saya sudah nggak punya ayah. Ayah kan sudah meninggal. Jadi tahun 71. ibu sendiri. Nah, ibu ini setelah di rumah sakit, ya ada setengah bulan, lalu meninggal. Oke. Ya, meninggal. Pikiran saya. Saya sudah nggak punya ayah, orang tua, punya ibu. Oke. Kalau tidak ada orang yang bisa merawat saya, itu lalu betapa sengsara saya. Akhirnya saya putuskan, ya mungkin sudah nasib saya, jodoh saya dapat ini. Tetangga sendiri. Ya. Orang ada gitu ya. Kerjanya di Surabaya. Kerjanya di Surabaya. Iya. Dulu kan, mohon maaf Pak, dulu itu enggak ada telepon, enggak ada WA kayak zaman sekarang kan. Itu cara berhubungannya gimana? Surat. Jadi yang paling dinanti Pak Bos. Iya. Itu hampir setiap minggu. Setiap minggu surat-suratan gitu ya.
Oke, mantap. Bukan karena Witing Tresno Jalanan Jawa Kulino, bukan? Karena hati? Bukan. Karena Ya, hati? ya. Oke, mantap. Terus Ibu kerja di Surabaya, Ya, Bapak di ya. Jakarta. Dan ternyata Oke, pilihan saya ini nggak pas. salah. Oke. Ya. Artinya bisa ngomong. Iya, iya, iya. Saya- Bukan karena Ibu kembang desa pada waktu itu? Bukan. Bukan ya, karena Pak Joko beneran Ya, srek. ya. Oke, mantap. Nah, terus perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, Bapak meninggalkan lingkungan baru di Jakarta yang notabene sangat berbeda jauh dengan budaya di Jawa, Jogja khususnya. Iya. Nah, terus kemudian dipaksa pindah kembali ke Surabaya. Nah, itu prosesnya bagaimana? Sebenarnya Mm-mm. saya di Jakarta itu merasa kalau saya hidup di kampung saya sendiri. Di Jakarta. Mengapa? Karena lingkungan kantor saya Iya. itu ya kalau orang Jakarta menyebut orang Jawa. Iya, iya, Orang iya. Jawa itu orang Jawa Tengah dan Jawa Ah, Timur. Betul, betul. Dan Jogja harusnya. Ya. Iya. Nah, sehingga kita bergaul itu ya sudah seperti kalau di kampung. Iya, iya, iya. Orang Jawa kabeh gitu ya. Iya. Oke, oke. Ya, jadi di Jakarta itu ya kalau di pekerjaan ya sudah. Tinggal di mana dulu, Pak? Sempet Saya pertama kali di Menteng Rawajalawe, Jakarta Pusat. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, Oke, dekat Pasar Manggarai. dekat Manggarai. Ya, dekat Oke, stasiun Manggarai. kereta api Manggarai. Manggarai. Ya, Oke, kemudian itu belakangnya Pasar Rumput. Ya, sini Pasar Rumput. Jadi sebelah utara Pasar Rumput, kalau sebelah barat itu Pasar Manggis. Oke. Ya. Kemudian saya dari situ di situ setahun. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 70-an ya? 70 berapa ya? 72 mungkin ya. 72. Ya. Lalu kakak saya itu diberi perumahan di Jalan Halimun. Oke. Itu guntur, jadi dari Pasar Rumput ke arah barat. Iya, Ya, iya. kira-kira 1 kilo lah. Lalu saya diajak kakak saya Tinggal di sana. tanggal di Halimun itu. Oke. Ya ada berapa ya, sekitar agak lama, 4 tahunan lah. 4 tahunan. Ya. Lumayan ya. Ya, tapi ketika tahun 73 itu saya meneruskan PGSLP kan tadi saya. Iya, iya, iya. Nah. Kemudian saya diangkat jadi guru SMP. Lalu tahun berapa ya? 90 berapa itu? 96 kalau nggak salah. Itu saya didorong oleh teman-teman. Iya. Agar mau kuliah lagi, Kuliah lagi. saya melanjutkan kuliah di IKIP juga? IKIP, IKIP Ketintang. PGRI. Ketintang. Bukan. Dulu di sini di Ngagel. Oh, di Ngagel. Ya. Oke. Jurusan PPKN. Jurusan PPKN. Ya. Itu sudah masuk SMP 3 ya? Ya. Oke, tahun berapa, Pak, masuk SMP 3? Saya masuk SMP 3 tahun 79. 79. Ya. Oke. Jadi sudah tinggal di Surabaya. Ya. Sudah tinggal di Surabaya dan menjelang pernikahan atau gimana? Oh, sudah nikah. Di situ sudah married. Ya, jadi itu kalau di kantor ya. Kebetulan saya kontrak rumah. Oke. Itu di sekitar saya juga orang dari Jawa. Sehingga di rumah dan di kantor ya Podo wae, sama aja ya. Sama logat saja. bahasa saya pun Iya, iya. tidak berubah. Nggak berubah jadi anak Iya. Jakarta gitu ya. Iya. Oke. Pancet Jawa ya. Oke, masuk SMP 3 di tahun sebelum 80-an, betul ya, Pak? 79 Agustus waktu itu. 79 Agustus. Nah, apakah ada persamaan seperti suasana sekarang di mana Jalan Tunjungan yang merupakan legenda Surabaya, Blauran, Praban, apakah sudah seperti itu, Pak? Pada waktu itu? Kalau waktu itu ya jalannya tetap seperti itu ya. Tetap seperti itu. Dulu kalau jalan Embong Malang itu sebelah utara. Dua arah ya dulu? Ada. Bukan satu arah. Tetap satu arah? Ya, kan ada kios-kios gitu. Yang banyak mangkal di situ, artinya bertempat di situ ya penjahit, sehingga terkenal di situ. Penjahit Embong Malang. Ya. Oke. Iya, iya, iya. Tapi Saya baru dengar. sekarang kan sudah bersih. Betul, betul. Satu, kemudian Tunjungan Plaza itu kan belum ada. Iya, iya, iya. Ya itu yang
yang Terus Jalan Tunjungan Siola sudah ada ya? ada. Sudah ada ya? Ya, dan di Jalan Praban itu memang ada perbedaan dengan jalan lain kalau mau memperhatikan. Iya. Tapi jarang yang perhatikan, sedangkan yang lewat sebelah setiap kanan, hari pun sebelah belum kanan, tentu. iya toh. Kalau Indonesia kan sebelah kiri berhentinya, ini sebelah kanan. Nah, iya, kalau Jalan Praban kan Iya iya. beloknya ke kanan, bukan berhenti ke kiri. kanan. Ya, Iya. itu. Mantap. Ya. Jadi tidak ada perubahan ya suasananya, tetap ramai. Ada ya. Jalan Blauran sama juga Ya pasar kalau Blauran. keramaian sih mesti ramai sekarang. Ramai sekarang. Nuansa anak-anak mudanya dulu menjadikan itu sebagai pusat tempat nongkrong atau gimana? Dulu belum ada. Dulu belum ada. Oh ya, belum ada. Belum ada. Dan Pak Joko tahu enggak kalau SMP 3 itu sekolah yang favorit pada waktu itu? Belum tahu. Belum tahu. Wis pokoknya masuk gitu ya? Ya, hanya waktu itu saya begitu masuk pertama kali di SMP 3 itu saya takut. Kenapa, Pak? Takutnya Minder atau takut? takut ya. Takut. Karena anak-anaknya seragamnya rapi. Oke. Iya. Sepatuannya hitam semua, kaos kakinya panjang. Iya. Pokoknya tertib gitu ya? Iya. Kemudian belajarnya itu tekun, jadi betul-betul gurunya juga tertib. Oke. Jadi saya takut juga. Bukan minder ya? Iya. Bukan minder ya? Takut ya? Nah, Oke. Nah, pertama kali masuk SMP 3, Bapak diposisikan sebagai guru apa pada waktu itu? Langsung geografi atau Saya diperbantukan? waktu pertama kali masuk ke SMP 3 itu kebetulan Iya. yang kosong. SMP 3 ini kan ada sekolah SMP 3 yang masuk pagi, Oke. ada yang masuk siang, 1, 2, 3 masuk pagi, 1, 2, 3 masuk siang. Lah kebetulan yang kosong itu siang karena Pak Slamet namanya, itu guru sejarah pindah ke Pelausan. Sehingga saya mengisi kekosongan itu. Padahal saya selama-lamanya belum pernah ngajar sejarah kan. Jadi itu ceritanya ya? Ngajar sejarah. Ceritanya itu ya? Ngajar sejarah. Di samping itu ekonomi. Sempat ngajar ekonomi. Sejarah. Serba Maka bisa saya beliau. Pelajaran sejarah dan ekonomi. Iya. Harusnya spesifikasi ilmu pengetahuannya geografi. Iya, geografi. Tapi dipaksa masuk sejarah dan ekonomi. Mantap. Terus Bapak bisa adaptasi? Ya, alhamdulillah lama-lama saya bisa beradaptasi karena saya terus terang didorong oleh seorang sahabat, ya seorang saudara, ya seorang kakak. Guru juga. Tentu semua sudah mengenal, yaitu Bapak Slamet Isnandar. Pak Slamet Isnandar. Itu pertolongannya terhadap saya sangat besar. Itu yang menjadikan salah satu sosok atau orang yang paling diingat Bapak. Pak Nandar sendiri nganggap saya ya adiknya, ya saudara. Iya. Dan Pak Nandar itu kan hebat. Iya. Bahasa Inggris mateng. Bahasa Jawa memang dia sastrawan Jawa. Bahasa Indonesia juga bisa. PKN. Iya. Geografi. Bisa semua. Bahasa Jawa. Iya, hebat. Bisa semua. Dan ketika saya kenalan dengan Pak Nandar itu, lalu saya ditanya, Bapak dari mana? Saya asli Jogja, dari Jakarta. Tinggalnya di mana? Saya di Jalan Kartini Tegal atau Kupang Panjaan Gang 5 gitu. Oh, kalau gitu kan kita ini searah. Aja nanti pulangnya bareng. Lah itu hebatnya Mas, yang sampai sekarang itu malah ditawari ya jenengan. Saya itu setiap mau berangkat dan pulang dijemput dan diantar. Iya. Mantap. Jadi rumahnya dulu belum di sini panjenengan? Dulu masih di depan. Gang 5 ya? Ya. Oke. Dan Pak Nandar pun menganggap saya itu ya sama seperti perasaan saya sampai akhir hayatnya juga gitu. Iya. Beliau orang asli Surabaya atau sama-sama Jogja? Pak Nandar itu aslinya Solo. Asli Solo, Surakarta. Jadi merasa senasib sepenanggungan. Iya. Iya. Pak Joko, boleh saya tanya? Awal masuk SMP Negeri 3, Pak Joko sebagai seorang guru sudah jadi PNS atau PNS. Sudah jadi PNS? Ya. Jadi di Jakarta sudah PNS? Ya, saya kan di Jakarta guru SD. Ya. Lalu 2 tahun jadi guru SD diangkat
jadi guru SMP 74 SD 76 SMP. Nah, tahun 76 itu saya mengundurkan diri jadi guru SD. Jadi saya dari Jakarta sudah berangkat ke Surabaya. Guru SMP. Bisa prosesnya cepat ya. Jadi guru, mohon maaf, mungkin sekarang kan fase guru honorer ke PNS kan lama ya Pak ya. Dulu bisa cepat. Tuh, saya ini langsung diberi SK. Langsung dikasih SK. Iya, jadi begitu diberi lulus beri SK penugasan langsung. Ya, dan saya nggak nyangka kalau sebenarnya proses perpindahan itu juga panjang. Jadi ada waktu lama. Nah, kepala sekolah saya begitu ibu saya meninggal itu saya ditanya, Bapak mau pindah ke Jogja atau kemana? Pak, saya mau pindah ke Surabaya. Loh, kenapa ke Surabaya? Ya karena yang tadi saya sampaikan. Iya, istrinya di Surabaya. Iya. Oke. Ibu kerja di mana dulu Pak? Di pelayaran. Oh, sempat pelayaran. Nah, waktu itu yang tidak saya sangka, anak-anak itu banyak yang protes terkait dengan Pak Joko mau pindah ini. Pak Joko jangan pindah, saya itu anak-anak murid atau ya? Iya, murid saya. Di SMP 3 di Jakarta. 58 itu. Oke. Iya, dan sebagian juga nangis. Saya jadi terharu. Masih ingat ya Pak? Jadi masih ingat. sampai sekarang. Iya. Oke. Mantap. Jadi beliau ini ya memang punya karisma tersendiri di mata pelajar atau murid-muridnya, dan memang ya sampai sekarang auranya masih kerasa banget. Kerasa banget. Sudah beda. Sudah luntur ya Pak ya. Sudah luntur. Jadi gini Pak Joko, perbedaan antara anak-anak remaja di Jakarta dan Surabaya, saya pikir kalau dikatakan sama ya sama, kalau dikatakan beda ya mungkin ada perbedaan ya. Nah, menurut Pak Joko ada perbedaan enggak? Beda jauh. Ya. Secara penanganan atau secara kenakalannya seperti apa Pak? Terutama tentang kenakalannya. Kenakalan anak itu kan tidak lepas dari kepedulian orang tua. Nah, itu dia. Untuk mendidik putra-putrinya. Jadi, mohon maaf, di Jakarta ini kan orang sibuk cari uang. Betul. Sehingga kehidupan keras. Bahwa saya cari uang itu untuk biaya anak saya. Iya. Terutama kan sekolah anak saya itu lupa. Yang pertama. Iya. Sehingga putra-putrinya itu ya terlantar tuh. Iya. Tidak diperhatikan terutama tentang pendidikannya. Ya. Sehingga menyebabkan timbulnya kelalaian. Itu kan dari sumbernya keluarga. Dari keluarga. Ya, kalau dari keluarga sudah bagus, artinya sudah terarah, punya karakter ya. Sekolahnya. Nakalnya apa aja Pak di Jakarta? Tawuran. Minum. Iya. Oke. Kan narkoba belum ya? Kenapa? Narkoba belum ya? Narkoba belum seberapa. Belum seberapa ya. Minuman keras. Tawuran itu botol pecah tak sudah jadi. Itu hampir tiap hari di Jakarta. Iya, jadi bawa. Dan anak yang sudah nakal kelewatan itu sudah nggak mikir sekolah. Ya, jadi sekolah itu mana kala dibutuhkan. Dia misalnya padahal SMP negeri Pak. Iya, ikut belajar, ikut pembelajaran. Apabila ada temannya yang jemput, dia keluar itu tanpa permisi dengan guru. Langsung? Iya. Langsung pulang gitu ya? Iya. Itu yang di sekolah, apalagi yang di kampung. Ya, jadi sekolahan saya SMP 58 itu pernah berulang kali didatangi dari luar ya. Untungnya kalau yang di Jalan Jenderal Sudirman kan ada dua, di Duku Atas dan Jalan Jenderal Sudirman itu yang sore. Jadi begitu kedatangan ya tawuran ditutup, sudah itu aman, nanti kita lapor polisi. Mesti gitu ya Pak ya? Iya. Jadi makanan sehari-hari. Ya itu. Lalu apa ya namanya? Niat belajar siswa itu juga berbeda. Ketertiban, disiplinan juga berbeda. Iya. Jadi datang ke sekolah tujuannya bukan untuk belajar. Ya ada. Tapi kan sebagian kecil. Iya. Sehingga kalau sudah gitu kan materi yang diserap oleh
siswa dari guru itu kan sedikit. Iya, iya, iya. Apakah Pak Joko ketika muda di SMP 58 Jakarta sudah memposisikan diri sebagai guru yang disiplin dan keras, Belum. Pak? Belum. Belum. Oke. Saya baru disiplin, tertib itu aja. Tapi yang lain belum. Oke, yang lain-lain belum ya. Ya, jadi powernya belum kelihatan. Ya, mungkin Oke. masih Muda, saya artinya ya masih baru. saya diam, Oke. saya lihat situasi kondisi dulu. Iya, karakter wong Dan Jogja saya di ini. SMP 3 pun kan juga gitu. Iya, dia. Tidak langsung gitu. Ya. Iya, iya. Dan ini yang saya jadi kenangan saya bukan materinya ya di SMP 3. Saya ini bukan wali kelas. Nggak pernah jadi wali kelas? Siapa? Dulu Sempat. pertama ya, saya ini bukan wali kelas, saya tidak punya jabatan di SMP 3. Iya. Tetapi ketika hari raya, parcel itu mengalir, Mas. Waduh. Betul. Mantap, dari murid-murid, dari orang tua murid. Iya. Dari anak-anak itu. Iya. Nggak hanya 10, 20, kadang-kadang 50 itu yang saya lihatkan. Iya. Nah, lalu saya kadang-kadang introspeksi. Iya. Justru saya harus lebih berhati-hati. Ya. Tapi sudah mikir begitu ya, Pak ya? Ya. Oke. Oke, Pak Joko. Pasca perpindahan dari kota yang keras seperti Jakarta, kemudian datang ke Surabaya dengan masuk ke sekolah yang favorit, yang menurut Pak Joko pada waktu itu sudah tertib sekali. Nah, ternyata ketika saya masuk ke sana ya, ternyata dimanapun ini anak yang dalam tanda kutip nakal atau aktif itu juga ada di mana-mana, betul ya Pak ya? Nah, ini Pak Joko memposisikan diri sebagai seorang guru yang pembawaannya tenang, kalem, tiba-tiba bisa jadi lebih disiplin. Itu sejak kapan, Pak? Ataukah ada momen di mana Pak Joko, mohon maaf, merasa kurang ajari sama murid misalkan? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Masa transisinya seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan pada anak-anak di Jakarta dengan di Surabaya itu sama. Oke, sama ya. Penampilan saya juga tidak berbeda, sama. Hanya kalau di Jakarta itu ya maklum karena ekonomi, jadi teman-teman itu di samping ngajar kadang-kadang kan bisnis. Oke, nyambi. Ya, jadi ngajarnya itu di nomor berapa sekian kan. Jadi tidak fokus passionnya untuk ngajar, untuk bisnis. Beda dengan di Surabaya. Oke. Jadi ada kebersamaan dari guru-guru dalam menangani sekolah maupun siswa. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa anak-anak itu kemudian kenakalannya juga berkurang, belajarnya sungguh-sungguh, lalu tertib disiplin. Berarti itu terkait, karena ada kebersamaan dari Bapak Ibu guru. Oke, terkait dengan kesejahteraan guru ya Pak ya? Ya itu. Di Jakarta. Ya. Oke. Harusnya kalau sejahtera Anda sedang mikir bisnis ya? Enggak. Harusnya ya? Ya. Oh, guru itu kan sejahtera sejak Gus baru-baru ini. Gus Dur itu dinaikkan berapa persen itu? Iya. Baru lumayan naik. 4% itu 100%. Iya. Jadi orang yang jadi guru totalitas aja. Ya. Oke. Dan saya lihat teman-teman bisa menerapkan tertib disiplin, saya pun juga ikuti apa pola yang dilakukan oleh teman-teman. Oke. Ya, jadi sedikit demi sedikit apa yang saya bisa, apa yang saya miliki, yang bisa saya tularkan untuk sekolah maupun untuk kemajuan belajar anak-anak itu saya terapkan. Oke. Ya, nggak terasa, akhirnya yaitu saya nggak merasa itu sebenarnya. Akhirnya jadi kebiasaan Pak Joko dan akhirnya membentuk image-nya Pak Joko ini seperti ini gitu ya. Kan saya sebenarnya bukan guru yang ditakuti anak-anak. Iya. Waktu itu saya takut Pak, benar. Disegani bukan ditakuti. Takut dengan segan itu beda. Iya. Benar. Guru dengan murid itu nggak boleh takut sama takutnya. Iya. Guru dan murid itu harus akrab. Betul. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kalau muridnya takut, serba ketakutan kan ininya
nggak fokus jadinya ya. Iya. Nggak bisa nerima pelajaran. Tapi segan harus. Segan harus. Ya, kewibawaan harus dijaga. Betul supaya murid nggak kurang ajar. Ya. Oke. Nah, Pak Joko ketika jadi wali kelas pertama-tama tahun berapa itu, Pak? Saya sekitar 4-5 tahunan ngajar di SMP 3 itu baru dipercaya jadi wali kelas. Wali kelas pasca 4 atau 5 tahun ya? Iya. Pasca masuk ya? Iya. Oke, langsung kelas 1 atau 2 atau 3? Kelas 1. Yang anak nyubi-nyubi itu ya masuk-masuk ya. Oke. Kebetulan 1A itu campuran betul. Kristen, Islam, multi agama ya. Iya. Bersama almarhum Bapak Titus Ramsutrisno. Oh, seumuran. Iya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi tempat terbaik dan keluarganya diberi kesehatan, kekuatan dan bimbingan. Oke. Pak Joko ketika mendapatkan tugas dari seorang guru yang spesifik mengajar di misalkan geografi, ekonomi atau sejarah, tiba-tiba diberi mandat jadi wali kelas di usia yang mungkin relatif di bawah 4 bulan ya, mungkin relatif muda ya. Nah, itu ada semacam apa Pak, tekanan atau Bapak merasa enjoy atau ada perbedaan Pak? Sebenarnya ya hanya saya merasa tanggung jawab saya terhadap kelas itu tentu lebih daripada kelas yang lain. Lebih besar. Artinya bukan kemudian saya memberikan pelajaran di kelas itu dengan kelas lain beda, bukan. Oke. Tapi dalam pembinaan terhadap anak, ya pembinaan terhadap anak untuk mau belajar dengan baik, lalu bertutur kata benar, lalu bertingkah laku yang benar, itu harus ditanamkan, harus beda dengan kelas lain. Itu untuk di kelas 1A. Jadi teman-teman di SMP 3 ini kelas 1A, 2A, 3A ini dikhususkan atau dikelompokkan dari berbagai macam agama dan kepercayaan supaya tidak campur dengan kelas lain ya Pak ya. Nah, itu sudah lama atau memang zamannya Pak Joko dibentuk itu Pak? Sudah lama mungkin ya. Tujuannya apa ya Pak ya? Ya untuk memudahkan aja. Untuk memudahkan pantauan gitu ya. Ya artinya kalau pelajaran agama kan yang Kristen langsung. Siap. Yang Hindu langsung. Tersebar kan sulit. Iya betul. Masuk akal. Oke, siap. 1A ini kan multi agama dan multi ya, kalau dari sukunya pasti macam-macam Pak ya. Pak Joko pernah mentok ketika menjadi wali kelas 1A yang nasionalismenya ada di sana, tingkat kenakalan yang paling mentok apa ya Pak ya kalau kelas 1A ya Pak? Secara ini kan beda. Ya memang ada, cuman artinya kelewatan ya enggak. Kelewatan enggak? Ya, masih bisa dikendalikan. Bisa dikontrol. Ya. Karena tadi saya sampaikan memang ya bukan kok nakalnya di SMP 3 bukan, tapi sudah dibawa dari rumah, lingkungan. Iya, dari rumah. Oke. Siap. Saya kan tidak usah menunjukkan siapa kan. Iya, betul. Ya. Betul, oke, mantap. Dulu saya lihat seperti upacara bendera sore itu kan hanya sekedarnya. Iya. Nah, ada kemampuan sedikit baris berbaris. Karena saya dulu sering pramuka lalu lomba baris berbaris. Lalu saya terapkan. Ya, lama kelamaan saya bisa bagaimana sebenarnya upacara bendera itu yang baik dan benar. Karena apa? Karena ketertiban upacara bendera itu bisa jadi indikator. Jadi indikator. Apakah sekolah itu tertib apa enggak? Disiplin apa enggak? Jadi kalau dilihat dari upacara benderanya saja enggak tertib, bisa kelihatan. Harap. Iya, itu indikator awal ya Pak ya. Ya. Oke.
Apa yang dilakukan Pak Joko ketika upacara itu melihat anak yang tidak tertib, misalkan dia terlambat atau kaos kakinya? Yang paling saya ingat kan Pak Joko kaos kakinya kalau pendek kan tidak boleh, suruh naikkan. Nah, itu kan belum lama ini. Iya kan? Iya. Kalau dulu anak-anak itu ya Bebas. artinya semua ya nggak berani. Hanya mulai tahun berapa itu kan ada apa namanya kebudayaan. Lalu kaos kaki pendek diturunkan, baju dikeluarkan. Nah, tapi ya insya Allah anak SMP 3 itu nggak ada yang pulang bajunya dikeluarkan, nggak ada. Iya, mantap. Oke. Nah, Pak Joko ketika awal-awal menjadi guru kesiswaan, sempat jadi guru kesiswaan di SMP Negeri 3 dan di sekolah swasta, SMP Pawiatan khususnya. Ini kan beda cara penanganan atau cara penyampaian ketika menyampaikan geografi atau ilmu pengetahuan yang lain. Nah, di mana bimbingan konseling atau kesiswaan ini kan lebih cenderung masuk ke hubungan dari hati ke hati, betul ya Pak ya? Nah, ini kan apa ya, kalau saya ngomong jadi PR baru. Atau Pak Joko yang minta supaya jadi kesiswaan atau di mana Pak? Gini ya. Oke. Jadi saya itu bekerja sama dengan Pak Nandar sudah lama. Oke. Belajar dari Pak Nandar juga. Ya. Oke. Dan setelah saya akrab dengan Pak Nandar, Pak Nandar diangkat jadi waktu itu kan pembina OSIS ya. Pembina OSIS. Nah, pembina OSIS. Itu Pak Nandar selalu berdampingan dengan saya diajak. Kegiatan apapun saya diajak. Padahal Pak Joko tidak ada posisi sebagai pembina OSIS. Nggak ada. Diajak doang ya Pak ya? Iya. Jadi misalnya kepala sekolah minta cepat tepat. Masih Pak Tony Subianto almarhum. Yeah. Jadi kita ini diminta oleh kepala sekolah untuk mengisi dulu remaja menari di TV. Sempat ya? Ya, tahun berapa itu? Remaja menari ya tahun 80-an. Oke. Remaja menari di TV. Nah, itu Pak Nandar ya ngajak saya. Oke. Itu di luar kegiatan sekolahan ya Pak ya jadinya ya? Iya, kalau sekarang kan ekstra ya. Ekskul. Dulu kan belum ya? Ya. Oke. Lalu remaja menari ini terdiri dari beberapa kegiatan, ada PMR, ada silat, ada dan sebagainya ya. Nah, itu ditampilkan kegiatan sekolah itu. Mewakili sekolah. Ya. Oke. Setelah itu berhasil, kepala sekolah minta kita jangan hanya tari doang, berani tampilkan tari aja, tapi yang lain ada. Ininya, kemampuannya ditunjukkan cepat tepat. Iya, cepat tepat. Oke. Ikut cepat tepat TPRI. Oke, itu awal-awal ya. Yeah. Jadi atas inisiatif Pak Nandar, akhirnya kreasi yang ditampilkan dulunya tari saja, kemudian naik ke yang lain. Yeah. Oke. Itu Pak Nandar juga geret saya. Menyertakan Pak Joko. Iya, diletakkan jadi pembina. Oke. Jadi ketika anak-anak bertanding itu kan didampingi pembina dari SMP mana, pembina CTN. Nah, itu yang dari SMP 3 saya Pak Nandar nggak mau di lapangan. Iya. Jadi Pak Joko yang mendampingi anak-anak yang tampil. Oke. Itu saya belum jadi pembina OSIS, saya masih ngikut Pak Nandar ya. Iya. Oke. Terus Pak Nandar ini kan diangkat menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Pada waktu itu Pak Nandar. Begitu Pak Nandar diangkat jadi wakil kepala sekolah kesiswaan, Pak Nandar yang ditunjuk saya. Oke. Lalu diusulkan kepada kepala sekolah. Jadi bukan Pak Joko yang minta? Iya, enggak. Oke, Pak Nandar ya? Ya. Oke, karena kedekatan emosional. Ya. Oke. Lalu saya yang ditunjuk. Iya. Saya gantikan Pak Nandar. Oke. Sebenarnya anak-anak juga kecewa ditinggalkan Pak Nandar karena kan biasa ditinggalkan oleh orang yang hebat, lalu penggantinya ini kan belum tentu tanda tanya. Iya. Jadi kalau
penggantinya ini memang kemampuannya jauh di bawah ini, lalu akan terjadi vacuum of power karena Iya, vacuum of power. tidak ada kepercayaan dari yang dipimpin terhadap pemimpin. Iya. Terus cara Pak Joko untuk mengisi atau menjawab tanda tanya itu seperti apa, Pak? Saya sampaikan pada anak-anak Pak Nandar ini kan sedang kuliah. Iya. Selama kuliah ini sementara digantikan Pak Joko. Bukan PLT ya, langsung. Bukan, untuk jadi pembina OSIS. Pembina OSIS ya. Oke. Nah, nanti kalau Pak Nandar sudah selesai, kembali ke Pak Nandar lagi. Oke. Jadi sementara ya. Iya, Pak Nandar kuliahnya kan tidak selesai 1 tahun 2 tahun. Iya. Akhirnya periode ini yang tadinya dibina Pak Nandar keluar. Oke. Kan yang ini binaan saya, jadi nggak tahu Pak Nandar gimana kan nggak tahu. Akhirnya terbiasa dengan karakternya Pak Joko. Oke. Jadi sudah langsung jalan. Oke, Pak Joko pernah belajar tentang psikologi atau tentang cara memanage emosi orang atau emosi anak-anak muda? Kalau yang namanya atau belajar ketika di lapangan gitu, Pak? Kalau yang namanya ilmu jiwa. Iya. Sekolah pendidikan guru itu dulu ilmu jiwanya matang. Ilmu jiwa. Ada ilmu jiwa anak, ada ilmu jiwa perkembangan, ada ilmu jiwa apa namanya juga. Didaktik, metodik. Jadi matang ilmu jiwanya itu. Terkait dengan emosi juga. Ya, jadi kalau sekarang namanya pendidikan itu kurikulum berubah-ubah. Iya. Itu intinya ya itu tok ya. Ya itu dulu. Oke. Ya. Dan guru nggak kaget. Ya. Kalau yang dulu, kalau yang sekarang saya nggak ngerti. Ya. Karena sudah pensiun. Ya. Itu. Nah, jadi teman-teman, beliau terkenal biasanya ya sama teman-teman SMP 3. Mungkin lupa kalau beliau ini guru IPS, khususnya di geografi. Ingatnya seorang Pak Joko ini ya guru BK gitu, Pak. Guru kesiswaan gitu, Pak. Nah, saya tanya ketika Pak Joko di Pawiyatan, apakah melakukan hal yang sama? Itu proses masuknya gimana, Pak? Ya, ini saya ulangi ya. Jadi apa namanya? Ketika saya dari Jogja merantau ke Jakarta, itu teman-teman saya juga banyak yang merasa kehilangan. Nanti kalau saya mendapatkan kesulitan, lalu saya ini mau minta tolong pemecahan masalah itu kepada siapa? Itu kesulitan, mohon maaf, kesulitan dalam ya masalah ekonomi atau sosial, pacaran dan sebagainya, teman-teman itu kan banyak. Jadi itu menganggap teman-teman itu. Lalu apa tadi yang ditanyakan? Ketika di Pawiyatan, apakah melakukan hal yang sama? Kalau di Pawiyatan dengan SMP 3 sebenarnya apa yang saya sampaikan sama. Ya, jadi ketika di SMP Pawiyatan itu sebenarnya yang diangkat jadi kepala sekolah itu Pak Nandar. Oke. Jadi Pak Nandar juga yang ngajak Pak Joko masuk ke Pawiyatan? Bukan. Beda. Ya. Jadi yang mau diajak diangkat jadi kepala sekolah Pak Nandar, tapi Pak Nandar nggak mau. Karena ya SMP Pawiyatan kan sudah ada kepala sekolahnya, sudah ada wakilnya. Kenapa saya masuk? Kan saya berarti kerebut orang kan. Berarti atas pemikiran itu ya, Pak. Padahal yayasan swasta bebas harusnya ya. Kemudian yayasan itu mempercayakan pada almarhum Bapak Suratmono, masih ingat? Bika. Lupa saya. Atau enggak menangi saya, enggak tahu. Ada ya. Zamannya Pak Mul dan Pak Mulyono itu dipercaya oleh yayasan untuk mencari guru-guru SMP 3 ditempatkan di Pawiyatan. Jadi SMP Pawiyatan itu berdiri tahun kalau nggak salah 81. Mohon maaf, ada pilihan Bapak masuk ke Pawiyatan atau PTP ada enggak? Bukan, sebentar ya. Jadi SMP Pawiyatan itu didirikan 81. Setelah dibuka muridnya 11 orang. Baru pertama itu ya? 11 orang. 11 orang. Pasti satu kelas. Ya. Terus? Lalu
Pak Mulyono, Pak Suratmono almarhum itu kan diminta cari Siswa guru sebanyak SMP 3 guru SMP 3 yang mau ngajar di Pawiatan. part time itu ya. Ya, saya ditarik ke SMP Pawiatan. Pawiatan. Oke. Kemudian dulu ada Pak Suwarno. Mungkin nggak ingat Pak Suwarno. Nggak ingat. Pak Suwarno itu diangkat jadi wakil kepala sekolah juga. SMP Pawiatan. Pawiatan. Oke. Kemudian Pak Nandar ini dimintai pendapat oleh Bu Srianti Bu Srianti itu putra istrinya almarhum Bapak Widaya, dulu kepala dinas P&K Jawa Timur. Oke. Ya. Iya. Ini Pawiatan gimana ini Pak? Siapa yang mau saya angkat? Mohon maaf, pada waktu tahun 81 akreditasi masih apa itu Pak? Apa? Akreditasi A atau B atau gimana? Belum ada akreditasi. Oh itu tahun itu belum ada ya? Oke. Nah itu kemudian, oh Pak, kalau Bapak mau SMP Pawiatan maju, ya, serahkan aja Pak Joko gitu, Pak Nanda. To the point ngomong gitu. Iya. Akhirnya saya ditarik. Iya. Masih jadi pembantu. Pembantu apa itu? Langsung ngajar atau? Yang ngurusi. Belum ngajar ya? Ngajar. Sudah ngajar. Tapi ngurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan. Oh, operasional. Oke. Tahun kedua, ketika guru-guru SMP 3 sudah masuk ke SMP Pawiatan dengan label SMP Pawiatan dibina oleh guru-guru SMP 3. Ada tulisan? Ya, itu kita dapat murid itu bukan main. Lumayan banyak. Ya. Jadi jualan SMP 3 itu, jualan nama SMP 3 ngefek ya Pak ya? Jadi itu caranya ya. Satu kelas itu kan mestinya cuma berapa sih? 40 paling banyak. Iya. Saya isi berapa? 68. Boleh pada waktu itu? Ya boleh. 68 kali adanya 3 kelas, cuma punya 3 kelas. Iya. Kali 3. Belum sebesar sekarang ya? Ya tapi anak-anak itu ya artinya nakalnya enggak, karena kita ya betul-betul disiplin tertib. Totalitas. Guru-guru itu. Ya, guru-guru SMP 3 yang ngajar di situ. Iya. Nah, setelah itu selang 2 tahun saya dipanggil oleh Ketua Yayasan Pak Widayat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jawa Timur. Oke, langsung provinsi ya? Ya, provinsi. Joko, saya angkat jadi Kepala Sekolah SMP Pawiatan. Oke. Lalu SK-nya nanti saya buatkan DPK, jadi guru negeri yang ditempatkan di swasta. Guru negeri yang ditempatkan di swasta, ya. Langsung jadi kepala sekolah. Langsung diangkat jadi kepala sekolah. Oke. Jawaban saya sama dengan Pak Nandar. Iya. Mengar golek sego sak kepelai. Pak Joko nggak mau. Saya nggak mau. Oke. Pak, saya siap membantu. Iya, kenapa Pak kok berpikir seperti itu Pak? 2 orang ini loh, kenapa kok berpikir ini bukan ya perkara, mohon maaf ya, periuk nasi atau apapun, atau etika seorang guru ya. Akhirnya saya diangkat jadi wakil kepala sekolah. Oke. Urusan pagi. Oh, ada urusan pagi, urusan siang. Ya, lalu ada teman saya namanya Pak Dodi, itu urusan sore. Lalu kepala sekolahnya Pak Munasib tetap. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, Pak Munasib kepala sekolahnya ini kan diangkat jadi kepala sekolah negeri di Blitar. Oh, luar kota Surabaya. Semia 3 diangkat jadi kepala sekolah di Blitar. Iya. Kepala sekolah kan kosong. Iya. Saya dipanggil lagi, Pak Joko, mau enggak? Gitu. Saya angkat jadi saya tetap nggak mau. Pak Dodi yang sudah lama menjabat wakil aja masih ada kok saya Pak. Saya bantu. Kok Pak Dodi aja yang. Iya. Itu saya punya saksi itu, bukan hanya saya ngomong kosong, enggak. Oke. Iya. Gini Pak Joko, untuk mendapatkan posisi sebagai kepala sekolah ini kan ada
Pendidikannya sendiri ya. Apakah ada pada waktu itu Pak? Ataukah masuk yayasan itu bebas mau pilih siapa itu? Kalau dulu swasta itu nggak ada. Dulu nggak ada. Tergantung. Sekarang kan ada ya Pak ya? Iya, kalau sekarang ada aturan baru. Ya. Oke. Itu makanya ya. Saya heran tuh kok iso ya dipilih, ditunjuk atas dasar kepercayaan gitu ya. Dulu memang nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi perjalanan SMP Pawiyatan tahun 81 sampai dengan hari ini Pak Joko sudah turut serta di dalamnya. Oke, sing bau rekso. Ya. Sing bau rekso SMP Pawiyatan ini. Setelah itu berkembang sampai dapat murid 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya. Tahun berapa itu Pak? Ya, kira-kira tahun 90-an. Satu angkatan itu. Ya. Satu angkatan 1.000. Iya, pokoknya semua. Ya, semua ya. 1, 2, 3, 1.000 orang. Ya. Wow, mantap. Jadi prestasi. Mohon maaf ya teman-teman, kalau berbicara dalam konteks pendidikan yayasan swasta, salah satu keberhasilannya sebagai keberhasilan indikator pendidikan di sekolah itu adalah mungkin prestasi. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah siswa, karena kan tidak dibiayai negara, betul ya Pak ya, full dibiayai oleh swasta atau yayasan yang mana uangnya full total dari orang tua siswa, kira-kira seperti itu. Jadi, monggo. Sekolah swasta itu harus ada yang dijual. Oke. Artinya harus ada nilai tambahnya apa? Oke. Iya. Kalau Pawiyatan apa Pak? Itu satu disiplin tertib. Disiplin tertib. Jadi yang tertib di sini yang Pak Joko. Iya. Padahal beliau jualan nama SMP 3. Terus yang kedua. Ekstrakurikuler. Ekskulnya itu selalu saya pantau. Oke. Saya pantau. Iya. Dari SMP 3, Pawiyatan dan. Oke, jadi sistem duplikasi saja ya? Ya, jadi kita sempat drum band itu menjuarai juara 2 lomba drum band Surabaya. Se-Jawa Timur, bukan? Se-Jawa Timur. Ya. Wow, mantap. Binaan Pak Joko. Ya, saya salah satu. Nah, saya itu kan dulu ya waktu pramuka diajari drum band. Iya. Titik iso lah. Ya. Nah, pertama kali di SMP Pawiyatan saya minta drum band. Oke. Turuti loh yayasan, belikan drum band. Iya. Saya latih sendiri juga. Tidak ada disiplin ilmu drum band ya padahal ya. Yang latih musiknya almarhum Bu Sunarti AR. Oke. Jadi anak-anak ya bisa, tapi ala dulu kan beda dengan sekarang. Iya. Setelah itu saya carikan pelatih yang profesional juga. Mar itu juga alumni yang lebih mumpuni ya Pak ya. Dari Jenaka dulu. Ya. Kemudian silat bela diri kan dari SMP 3 kan. Ya. Iya. Kakaknya Mas Bimo dulu. Namanya Mas siapa ya, Kak, lupa saya. Enggak tahu saya Pak. Dokter ya. Profesinya dokter. Iya. Jadi yang dirikan silat ya saya di SMP 3. Di SMP Pawiyatan. Yang mendirikan silat, ekskul silat, Pak Joko. Pak Joko pernah ikut bela diri silat? Iya, pernah. Sapu apa Pak kalau silat? Saya dulu namanya MPS Mudo Pangudi Santoso, itu di Timur Kiri adanya. Tapi di Jawa Timur nggak ada? Nggak ada, di Jogja, Jogja. Iya. Tapi berkembangnya bukan di desa, malah ke kota. Karena orang merantau? Bukan, di Imogiri itu di daerah asal saya. Daerah asalnya? Oke. Iya. Kemudian baru dengar apa Pak bela diri? MPS Mudo Pangudi Santoso. Mudo Pangudi Santoso. Ya. Oke. Nah, saya kan yang mendirikan bela diri silat PSAT ya, Prate di Pawiyatan. Ironisnya, Bapak yang jangan lagi anak-anak. Pelatihnya itu sama saya nggak tahu. Cik kurang ngajarin, belum tahu dia. Oke, jadi PSAT Pawiyatan itu atas rekomendasi Bapak? Ya saya yang bawa kan. Iya, mantap. Ini baru tahu nih. Jadi teman-teman yang sekolah di Pawiyatan, ini sejarahnya, betul ya? Lalu MR juga saya ambilkan dari Pak Joko, mohon maaf saya tanya. Ketika pada waktu itu di SMP Pawiyatan yang notabene swasta, kemudian untuk menggait sebanyak mungkin murid untuk masuk di sana dengan tagline menjual SMP 3, guru-guru SMP 3 itu sempat protes enggak Pak?
Enggak. 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 Kenapa seperti itu? Biasanya nggak seneng loh ketika wah ini instansi saya dipakai buat mohon maaf ya sekolah lain atau gimana? Enggak, karena guru-guru itu kan juga punya hinggapan sekolah lain. Oke. Ada yang di TP. Betul, TP itu dulu betul. guru-gurunya juga di SMP 3. Sebagian dari SMP 3. Ya, ada Oke. yang di mana itu PGRI, yang di ini mana Kaliasin. Kaliasin. Ya, ada yang ikut Pak Titus Iya, iya, iya. di Kalianyar. Jadi Ya, memberikan kebebasan ya. ya semua sudah punya Iya, 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 iya. milik sendiri. Ibaratnya kerjaan sampingan. Ya. Kerjaan sampingan. Oke, tapi Bapak ketika fokus totalitas mengajar sebagai guru dan pendamping di 2 sekolah, betul ya Pak ya? Ya. 2 sekolah atau lebih? Saya nggak tahu. Tahunya 2 sekolah sih. Bapak bisa bagi waktunya seperti apa, Pak? Apakah Bapak lebih memilih ke ini atau ke ini? Seperti apa, Pak? Kan saya guru SMP 3 sore, Siang, ya kan? Siang. Jadi pagi kan pre. pagi bebas. Nah, pada waktu pagi itu saya di Pawiatan. Oke, tapi pada waktu kelas 3 saya diajar Pak Joko pagi sempat. Ada perubahan? Nah, ketika itu tahun berapa ya? Saya lulus 2001. 2001. 2001. Ya. 98 2001 kan. Nah, itu saya sudah Sudah mulai masuk pagi. pagi sore. Oh, transisi ya. Dulu kita masih dapat libur kalau enggak 2 hari ya. Iya, iya, iya. Ya, itu saya gunakan ke sana pagi. Oke. Selebihnya Iya. Nah, teman-teman, satu hal yang paling saya ingat dari beliau adalah ketika saya ingat betul Pak, ketika Pak Joko memimpin doa sebelum pulang, betul Pak ya. Ada siswa yang tidak ikut berdoa, langsung dimarahi sama beliau. Itu kenapa Pak? karena berdoa itu prinsip, Oke. apa namanya, pokok. Iya. Lebih baik nggak usah ikut berdoa, keluar kelas, setelah berdoa nanti masuk lagi, daripada di dalam kelas Mengganggu. nanti mengganggu temannya yang berdoa, jadi merusak Iya, suasana. Iya. Bapak ingat salah satu orang itu, Pak? Salah satu anak itu? Wah, saya nggak ingat lah. Oke. Di sebelah Bapak. Oh gitu ya. Saya sempat dipanggil Bapak, sini, cepat. Dan itu kalau yang namanya anak-anak SMP itu belum menyadari. Betul. Belum menyadari apa artinya tertib apa. Pada waktu itu saya beres-beres, kemudian Pak Joko lihat ya sudah dipanggil lah. Iya. Tapi beneran tuh Pak, saya ya takut tapi malah enggak. Ya ketika mohon maaf ya Pak Joko memberikan kedisiplinan lah kira-kira seperti itu. Dan saya enggak berani ngomong ke orang tua. bedanya dengan anak sekarang kan gitu Pak. Iya, justru kalau saya suruh ngomong sama orang tuanya. Malah diajar lah ya. Oke. Jadi apa namanya, hal yang prinsip-prinsip seperti itu kita tegakkan. Mendasar ya. Ya. Oke. Siap. Mantap. Nah, teman-teman, selain beliau aktif sebagai seorang guru, mungkin teman-teman pernah tahu ketika seorang Pak Joko mendampingi silat. Tapi yang lebih sering ketika pada waktu di sekolah SMP 3, kita tahunya beliau ini seorang pengajar olahraga voli. Nah, ceritanya gimana Pak? Kok tiba-tiba dari silat pindah ke voli, ataukah masa mudanya Pak Joko ini senang voli kemudian dilampiaskan ke sekolah atau gimana Pak? Bukan itu ya. Jadi saya itu semua olahraga senang. Oke. Dan saya walaupun tidak artinya mahir, tapi sedikit-sedikit bisa. Oke. Senang dulu ya, jenengan ya. Oke. Bulu tangkis bisa, tenis meja bisa. Oke. Bulu sepak bola bisa, voli bisa. Pokoknya yang ada di daerah saya, di desa saya bisa. Dibawa ke kota. Saya bisa dulu. Oke. Ya kan. Nah, kemudian di SMP 3, saya kan jadi pembina OSIS waktu itu. Oke. Yang ada Pak Nandar dulu kan sepak bola sudah ada. Oh, sepak bola ada? Sudah ada. Di lapangan mana Pak? Dia di
Mana? Simorukun, bukan? Bukan, di sini mana lapangan Hoki. angkatan darat itu loh, yang untuk Kodam. Ya, Oke. sebelahnya itu. Kodam. Ya. Oke. Persit ya, tepatnya Persit. Ya. Hmm. Nah, lalu kepala sekolah minta jangan hanya sepak bola, minta voli. Oke. Nah, lalu saya ambilkan pelatih dari situ. Dari Kodam juga. Porvat namanya. Oke. Nah, Porvat. Nah, pertama kali anak-anak dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Tapi lama-lama kurang menguntungkan, kurang berkembang. Lalu pelatihnya yang saya ajak ke SMP 3, anak-anak latihannya di SMP 3 dan lapangan SMP 3 juga memenuhi syarat. Oke, memadai ya. Ya, bola juga. Oke, cukup. itu langsung di luar atau di dalam aula, Pak? Di luar. Di luar. Ya. Oke, di aula kan, aula bawah kan besar loh, Pak. Oh iya, lumayan. Rusak nggak bisa. Iya. Nah, dan saya voli ini mulai SMP memang. Oke. Di kampung. Senang voli sejak SMP. Oke. Di SPG, ya jelek-jelek saya jadi penembak utama dulu. Penembak utama. Ya, Tukang cemesnya. master. Oke, tukang cemesnya. Nah, terus Iya. ada teman saya di SMA, namanya Wibowo itu. Iya. Akhirnya jadi pemain nasional. Timnas Indonesia. Iya, itu di SMA Bantul. Oke. Ketika SMA Bantul bertanding dengan SPG, itu di depan saya blok itu sudah dia nggak bisa. Ya. Oke. Hanya karena dia kan latihan terus, saya di Jakarta itu tidak pernah latihan selama 1 tahun, lalu kondisi badan saya sudah drop. Iya. Ya, lalu apa yang saya bisa, lalu saya ikut sambil mengawasi, saya ikut ngelatih. Oke. Mantap. Jadi dari ngikuti pelatihan, itu kan saya kan, oh gini caranya. Iya. Oke. Lalu saya terapkan di SMP 3. SMP 3 itu mestinya kan latihannya voli itu seminggu sekali, hanya minggu. Betul. Tapi ketika saya sudah bisa menerapkan pola-pola latihan yang benar, itu kemudian saya tambah. Oke. Hari Rabu dan hari Jumat. Jadi porsi latihan itu ditambah. Iya. Pulang sekolah langsung latihan. Nah itu jadinya ya di situ. Iya. Hanya sekali tapi 3 kali. Iya. Oke. Lalu silat saya juga pernah ikut latihan di kampung. Oke. Bulu tangkis dikit-dikit juga bisa. Iya. Di SPG saya juga masih juara 1. Mantap, luar biasa. Lalu tenis meja saya juga juara 1. Oke. Sepak bola sudah ikut. Jadi yang di kampung bisa, saya bisa. Posisi sebagai pembina OSIS itu kepala sekolah memberikan ruang kebebasan kepada Pak Joko untuk berkreasi apapun, termasuk ekstrakurikuler. Membawa voli, kemudian membawa silat dan lain-lain. Seperti itu Pak kira-kira. Bukan, kalau silat ini kan yang dirikan di SMP 3 ada sendiri Pak Suryatno. Oke. Pak Titus. Pak Titus termasuk. Ya. Oh, baru tahu saya Pak Titus silat. Oh, Pak Titus bagus silat. Iya. Lalu sepak bola Pak Nandar, voli saya. Lalu ada PMR. Oke. Gurini ikut. Iya. Kalau secara prestasi mungkin dari cabang olahraga yang ada di ekskul itu SMP 3 sudah pernah tertinggi apa aja Pak? Por seni atau por prof misalkan? Ya kalau seni dulu gudangnya. Oke. Jadi nyanyi itu berulang kali. Iya. Masih ingat Pak siswanya siapa yang? Wah saya sudah lupa nama. Atau jadi penyanyi atau artis mungkin ya. Lalu puisi. Indiarto itu jadi pemimpin upacara terbaik se-Jawa Timur. Pemimpin upacara? Ya. Oke. Dia juga juara 1 puisi se-Jawa Timur. Ya. Lalu putrinya itu ada Aina Lisa. Aina Lisa. Itu juga puisi terbaik. Selama di SMP 3 dari kelas 1, 2, 3 juara 1 se-Jawa Timur terus. Juara 1 se-Jawa Timur. Ya. Lomba puisi. Iya. Mantap. Ya. Itu tahun berapa Pak? Udah lama ya? Tahun 80-an. 80-an. Iya. Oke. Tari juga gitu. Tari sama? Iya. Oke. Walaupun tari itu berulang kali menjuarai di tingkat Kota Madya, Iya. tetapi
saya nggak pernah yang namanya datangkan pelatih tari untuk melatih. Kenapa? Ya, saya cari anak-anak yang bisa nari, yang tarinya bagus, suruh ngajari. Pinter. Nah, karena saya juga pernah latihan nari, jadi saya tahu bagaimana posisi tari yang betul. Iya. Jadi ketika tarian sudah jadi, saya lihat, oh ini gerakannya harus. Nah, jadi Jawa Timur nanti gerakannya harus patah-patah. Beda dengan Jawa Tengah. Namanya ulap-ulap. Beda. Kalau Jawa Tengah kan gini. Gemulainya kelihatan. Kalau Jawa Timur ya gitu. Tegas. Siap. Itu memang ada kaitan dengan pribadi, kepribadian, karakter orang Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kulturnya juga kelihatan di tari itu ya Pak ya. Jadi kok orang Jawa Timur itu kan ceplas-ceplos, to the point. Iya. Jadi nggak mau disembunyikan. Nggak. Iya, to the point. Beda dengan orang Jawa Tengah. Iya, saya setuju. Apalagi Jogja. Ya, Jawa Tengah tuh apa yang dibayar dulu. Pengemis Jawa Timur dengan Jawa Tengah beda. Oh gitu ya Pak ya. Apa bedanya Pak? Kalau pengemis di Jawa Tengah itu biasanya orang yang dimintai itu langsung memberikan dan memberikannya banyak. Kalau di Jawa Timur langsung banyak. Jawa Timur kan gini. Le, wait, gitu kan. Tapi kalau orang Jawa Tengah nggak gitu. Den nyun paring den kawalasipun halus banget panjang umur. Jadi akhirnya ngerti sudah terlanjur didentenkan iya. Dikit kan ya. Iya, akhirnya diketno kabeh boleh 1.000. Itu karakter. Iya, akhirnya lebih mengena ya Pak ya. Iya, mantap. Pak Joko ini ternyata punya multi talent lah. Voli bisa, silat bisa, nari juga tahu. Hobi yang sebenarnya Pak Joko ini apa sih Pak? Kok saya lihat kelihatannya di rumah kok di halaman belakang ada kembang, kemudian di halaman atas juga ada kembang-kembang hijau. Ini jangan-jangan Pak Joko hobi aslinya ini atau gimana Pak? Ya ini kan hanya untuk pemanis ruangan. Di samping itu kita juga menghilangkan stres, selalu mencari situasi baru kan, kita nggak perlu ke batu itu dia. Iya, jadi kalau saya bosan di ruangan ke belakang melihat hijaunya tanaman itu hatinya juga akan mantap, lega. Kalau lihat hijau lega ya? Terpengaruh ya? Iya, tentram. Oke. Sini kalau sana sudah bosan ke atas lihat bunga itu sesuatu yang menarik. Iya, mantap. Iya kan? Betul. Jadi kita ini selalu berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih. Iya. Sip, mantap. Termasuk ketika kita podcast di ruang atas, saya lihat tangganya lumayan curam, tapi Pak Joko kuat bolak-balik naik turun. Apa rahasianya Pak? Pak Joko ketika, mohon maaf ya, secara fase usia 70 ini harusnya ya nyantai, ya baca koran, ngopi kalau mau ngopi, nggak boleh naik turun. Ini rahasianya apa Pak Joko? Kan, ini dulu. Mengapa tangganya itu sangat curam, tinggi? Karena saya itu sebenarnya meniru ruangan kelas di SMP 3. Oh itu. SMP 3 antara lantai dengan plafonnya. Ya itu kan tinggi banget. 3 meter lebih. Karena zaman Belanda sekolahnya. Jendelanya juga lebar, tinggi. Sehingga angin, sirkulasi udara maksimal. Nggak ulah kipas angin, apalagi AC nggak usah. Iya. Beda dengan sekolah-sekolah lain kan. Iya. Udah sempit. Betul. Nah, lalu terinspirasi dari itu, saya punya angan-angan besok kalau saya bangun rumah, saya buat yang tinggi. Jadi nggak perlu. Jadi itulah alasannya ya. Hanya sayangnya kan ini sempit hanya 6 meter sehingga tangganya ini harus menyesuaikan. Karena ini lebih luas ya mungkin bisa
gini sehingga nggak curam. Siap, mantap. Jadi itu inspirasinya ya Pak ya. Oke, nah kembali ke sekolah SMP Negeri 3. Tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan masa muda, kemudian awal-awal perjalanan beliau jadi seorang guru, wali kelas, sampai akhirnya ke sekolah swasta, SMP Negeri 3 dan SMP Pawiatan. Nah, ketika kita ingin tanya nih Pak, mulai kapan Pak Joko ini mulai berpengaruh di antara guru-guru SMP 3? Nah, secara saya lihat Pak Joko ini kan kayaknya punya power ya, bukan hanya dilihat murid, tapi sebagai seorang guru dari komunitas guru ini Pak Joko punya nilai tambah, ya disegani lah, kira-kira seperti itu. Nah, awal-awal ceritanya gimana Pak? Sebenarnya ya itu Dijadikan leader lah. Dijadikan leader. Begini Pak. Kemarin kan saya sempat diundang sama Pak Sugiyo di acara silaturahmi pasca Idul Fitri. Kebetulan Papragaya. Nah, salah satu yang hadir di depan panggung itu selain Pak Sugiyo juga beliau Pak Joko. Nah, jadi saya tahu posisinya Pak Joko ternyata punya pengaruh ya di antara guru-guru. Pripun Pak? Pak? Sebenarnya saya itu senang berorganisasi. Oke. Kumpul-kumpul, katanya itu bisa memperpanjang usia. Nah, itu dia. Seduluran sak lawase. Oke. Kalau dan lain sebagainya enggak ada yang sama aja. Mana yang peduli mau mengumpulkan dan enggak itu. Oke, jadi pertanyaannya saya ganti. Kenapa Pak Joko bisa lebih peduli ke sekolah SMP 3 atau SMP Pawiatan? Kenapa Pak? Ya memang tidak banyak loh. Tidak banyak guru yang totalitas seperti itu. Ladang tugas saya di SMP 3. Jadi totalitas. Ya harus di openi. Iya. Ya. Oke. Harus ditoto sak jerone ya gitu ya. Iya. Jadi kalau lebih maju kan kita juga bisa merasakan. Iya. Ada kebanggaan ketika anak berprestasi, ada kebanggaan ketika SMP Negeri 3 mendapat posisi peringkat berapa dan rasanya itu beda antara guru di SMP X dengan SMP 3. SMP 3 yang notabene favorit. Ya bukan favorit lah. Sekolah yang sudah lama berdiri dulu. Lalu yang sekolah di situ sudah banyak yang jadi pejabat, pengusaha ya jadi. Dengan sekolah yang belum menghasilkan apa-apa. Jadi ada kebanggaan itu. Siswanya tertib, disiplin, ini punya prestasi akademik dan sebagainya, itu kan beda toh. Di sana dan sini kan beda. Iya, ada kebanggaan. Ya, jadi kalau kita sudah dulu mengenal, setelah mengenal timbul rasa senang. Setelah timbul rasa senang, pasti nanti akan berupaya bagaimana supaya bisa lebih maju. Mantap. SMP Negeri 3 menghasilkan orang-orang yang ya luar biasa lah, hebat. Dan ketika pasca pensiun atau ketika beliau di luar ketemu dengan lulusan SMP 3, saya yakin wajah beliau ini tidak asing bagi mereka. Pasti mereka dulu yang menyapa ya Pak. Ya. 100% seperti itu. Pak Joko kadang-kadang kalau tidak ingat namanya, tapi ingat wajahnya. Betul ya Pak ya? Wajahnya ingat. Kebetulan saya hadir bersama saudara saya juga ingat, tapi lupa namanya. Nama jangan tanya saya, tapi kalau wajah nanti 5-10 menit saya ingat. Oke, karena puluhan ribu atau ratusan ribu siswa yang belajar sama beliau. Luar biasa. Pak, kesan-kesan ketika Bapak ada di SMP 3. Kalau di SMP Pawiatan kan saya tidak tanya lah, karena Bapak masih aktif di sana. Di SMP 3, menurut Pak Joko, kesan-kesan yang paling tidak enak atau yang paling enaknya bisa cerita enggak Pak? Kalau paling enaknya itu teman-teman itu akrab. Sesama guru? Kemudian bisa saling mengisi. Kemudian punya disiplin, tertib, lalu kemampuannya juga prima.
sehingga di depan siswa pun kan masih tetap dihargai. Iya, iya, iya. Ada wibawaan. Ya, itu di SMP 3, sehingga kalau sudah gurunya begitu, lalu kan nanti terimbas pada Siswanya. murid. Nah, kalau sudah muridnya gurunya, lalu dan ke SMP 3 ini disiplin tertib guru-gurunya. Disiplin tertib. Ya. Ya. Lalu apa namanya? Guru-guru SMP 3 ini sudah matang. Oke. Jadi mereka itu tahu diri apa yang harus dilakukan. Tahu diri apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi apa tugas saya itu tahu. Lalu apa yang harus saya lakukan. Oke. Ya, jadi dinas pun mengakui kalau Dinas Pendidikan guru-guru Kota SMP Surabaya 3 itu ibarat apa namanya orang berjalan gitu ya, seperti tinggal apa namanya angon bebek aja katanya itu. Ya, dan tidak senangnya ya ada kesan sebenarnya disiplin tertib itu kalau tidak terbiasa ya. Iya. Pak Joko pernah enggak ketika ada anak yang aktif ketika dihandle atau ditangani Pak Joko, kemudian dia berontak, kemudian dia datang ke sekolah bawa nggak mau koncoe misalkan, atau bawa temannya, kemudian ayo tarung sama guruku. Nah. Nggak ada ya. Yang sekurang ajar itu nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan yang saya ketahui, senakal apapun anak-anak ini kalau sudah belajar itu ya nanti taat. Jadi kebetulan saya ini dulu ngajar sejarah ya. Walaupun saya beragama Islam, ada pelajaran agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam itu ada dulu. Nah, dan ini ajaran-ajarannya itu juga ada di buku. Jadi harus diberikan pada siswa mau nggak mau. Nah, ketika saya mengajar sejarah, kebetulan sampai pada pelajaran ajaran agama Hindu Buddha. Nah, saya kupas sampai mendalam. Jadi anak-anak walaupun usianya itu masih dini katakan, tapi pikirannya saya ajak sudah terbuka, dewasa. Iya. Jadi anak-anak itu sudah saya ajak, jangan hanya sekarang, tapi kamu itu nanti ingin punya istri seperti apa? Sampai berpikir seperti itu ya, Pak? Lalu rumah tangga yang akan kamu bangun itu seperti apa? Sudah sampaikan pada anak-anak. Iya. Nah, dalam agama Hindu Buddha itu ajarannya mudah dimengerti. Dan anak-anak itu kok rupanya asik, bisa menerima. Dan saya tanamkan kalau kita belajar ajaran agama lain, itu bukan kemudian memperkecil atau mengurangi keyakinan kita pada agama yang kita anut, tapi justru akan menambah. Karena kita bisa bandingkan. Misalnya ya agama Hindu. Agama Hindu itu yang pertama adalah samsara. Kalau ingat ya, samsara itu apa? Kalau Surabayaan ya sengsara. Apa? Ya hidup itu menderita. Mengapa hidup menderita? Karena hidup itu harus berjuang. Berjuang itu harus berkorban. Nggak ada berjuang tanpa berkorban, nggak ada. Saya setuju, Pak. Nah, itu yang pertama. Nah, misalnya kalau anak-anak dulu saya bilangin, kamu di SMP 3 ini nanti berapa tahun? 3 tahun, Pak. Kamu duduk di kursi yang empuk ya? Enggak, Pak. Kursinya kursi kayu. Kamu merasa sakit nggak? Sakit. Itu 3 tahun loh nanti gitu. Sengsara nggak? Sengsara sebenarnya. Iya kan? Iya. Kemudian kamu merasa ngantuk enggak? Ngantuk. Berani kamu tidur? Berani. Apakah merasa ngantuk itu bukan satu kesengsaraan?
karena apa? Berjuang untuk mendapatkan Apa yang diinginkan? ya Iya. itu Mantap. yang samsara, Iya. yang karma. Iya. Karma itu apa? Apa yang kita perbuat Ya, nanti akan berimbas pada apa yang kita dapatkan. artinya Oke. kita hidup itu seperti kita menanam tanaman. Betul. Jadi kalau yang tanaman yang kita tanam itu kita pilih tanaman yang bibitnya baik, Iya. ditanam di tanah subur, dipelihara, disirami, dikasih, maka akan jadi tanaman yang Iya. beda dengan tanaman yang kita tanam lalu kita biarkan aja. Itu sama dengan manusia hidup. Kalau kita menanam itu hal-hal yang baik, tentu nanti kita akan dapat kebaikan. Bukan Iya. tidak selalu, bukan ya, tidak selalu dari orang yang kita beri kebaikan. Itu baru 2, itu belum yang lain. Belum yang lain. Itu ternyata bisa menggugah hati nurani. Iya. Jadi masuk ya akhirnya pelajaran sejarah itu ke mereka ya. Iya. Oke. Anak yang nakalnya seperti apa? Saya lihat itu nunduk sudah. Oke, dari disiplin ilmu PPKN, ekonomi, geografi, PPKN sejarah. dulu saya. Belum PPKN. Iya, masih sejarah, geografi, ekonomi. Iya. PPKN baru. Oke. Iya. Tapi saya walaupun bukan guru PKN, lomba cerdasan menjadikan pembina P4. Iya. P4. Dulu PMP ya kalau nggak salah ya Pak? Iya. PMP ya. Oke. PMP. Pendidikan moral Pancasila. Ya. Oke. Pak Nandar nggak mau, pembina Pak Cip nggak mau. Iya. Ya, saya terutama pasal-pasalnya kan nggak hafal. Iya. Pasal sekian apa bunyinya, ya itu yang menyebabkan kita juara 1 loh dulu. Juara 1. Muhammadiyah ya. Hanya di Jawa Timur kira kalah. Oke, mantap, luar biasa. Jadi teman-teman, banyak sekali apa yang disampaikan oleh Pak Joko selama lebih dari 1 jam ini. Dan mungkin Pak Joko menjelang podcast terakhir ini ada pesan enggak buat para alumni SMP Negeri 3, para alumni SMP Pawiatan, dan guru-guru yang kenal dengan beliau? Monggo Pak. Ya, kesan saya bangga Iya. terhadap anak-anak yang bisa menerapkan apa yang dulu didapat dari sekolah, lalu sekarang bisa hidup layak, bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Dan saya pun sedih kalau melihat anak-anak saya yang tidak berhasil dalam menggapai cita-citanya, sehingga hidup serba kekurangan ada. Ya. Tetapi yang pesan saya, hendaknya segala sesuatu itu diambil bahwa yang kita cari itu bukan senangnya tapi bahagia. Jadi kalau kita sudah menentukan yang kita dapatkan kebahagiaan, itu hati kita akan tentram. Ayam tentram malam. Alhamdulillah. Karena apa? Karena akan timbul keikhlasan. Dan ikhlas itu kelihatannya gampang diucapkan, ikhlas, tapi sebenarnya sulit untuk dilaksanakan. Dan ikhlas itu kata Ustadz ada 3 tingkatan. Nah itu saya nggak jelaskan aja, jelas saya Ustadz ya. Iya. Oke. Dan harapan saya terhadap putra putrinya, yang punya cucu-cucunya itu betul-betul dididik. Dididik itu agar apa? Agar mempunyai perilaku yang luhur. Itu yang pertama. Alhamdulillah kalau punya perilaku yang luhur pasti pandai, cerdas. Tapi kalau perilakunya tidak baik, maka tentu saja kecerdasannya kurang. Itu kata seorang negarawan India, Mahatma Gandhi. Betul ya. Saya senang sejarah loh Pak.
Jadi Iya. ketentraman Iya. itu yang lebih. Kalau kita selalu ingin terus apa yang kita kendaki ini nggak habis-habis, Iya. sehingga pikiran terbakar. Maka ada orang yang usianya masih muda tapi kelihatan wajahnya sudah tua. Karena apa? Karena antara kemampuan dengan Keinginan ini nggak imbang. nggak imbang. Iya. Ya, Ada ya yang gitu Pak ya. yang Pokoknya. apa namanya? Tolong Mm. sekali lagi, karena yang kita carikan itu anak-anak, ya anak-anak itu tuh dididik juga. Iya. Ya, jangan sampai kita hanya terlena pada pekerjaan, lupa bahwa kita kerja itu yang kita carikan Anak-anak. Iya. Siap. Kemudian Saya setuju. yang kedua, untuk alumni SMP 3, Iya. tolong juga apabila ada kelebihan Iya. disisihkan Mm-mm. lewat perkumpulan alumni SMP 3. Iya. Tolong salurkan pada teman-teman yang kehidupannya Oke. masih Membutuhkan. kurang bisa mencukupi Iya. kebutuhan hidup, terutama untuk sekolah putra-putrinya. Iya. Tolong itu betul-betul. Iya. Jadi kalau kita berkumpul alumni lalu reuni, Iya. itu ada sasarannya, bukan hanya kita ingin Senang-senang. itu aja. Iya. Tolong betul. Jadi kita ini jadi satu saudara. Iya. Ada goal sosial ya Pak ya. Berarti dan itu kan sama Oke. saja kita ibadah kan, Benar. sodako. Benar. Saya setuju Pak. Saya kira itu yang bisa saya lakukan. Siap. Saya terima kasih atas Siap. kesempatan, dan saya mohon maaf Iya. apabila selama bergaul ya, Iya. dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, apabila tutur kata dan tingkah laku Pak Joko yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Siap. Tidak ada yang salah. Oke teman-teman, itu podcast kita dengan Pak Joko selaku guru di SMP Negeri 3 dan juga guru SMP Pawiatan. Dan kita terima kasih atas waktunya Pak Joko. Mudah-mudahan Pak Joko beserta ibu, beserta anak cucu dan keluarga diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan tentunya ayam tentrem marem. Amin. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Joko, matur sembah nuwun ingkang kathah. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Saya boleh salim? Boleh. Iya, ini saya murid yang nakal dulu. Oke, see you next time. Bye-bye.